Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Oppo, yaitu Oppo Reno 10 5G. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita review dari Oppo Reno 10 5G ini. Sebelumnya kita akan berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita lakukan reviewnya. Bagaimana detail reviewnya pastikan kalian sampai habis ya guys. Tapi kalau misalkan tertarik untuk beli HP ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Oppo Reno 10 5G ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya, di mana HP ini dibekali oleh chipset MediaTek Dimensity 7050 atau rebranding dari 1080, ditemani oleh RAM 8GB dan storage 256GB. Untuk penggunaan harian itu sudah tidak ada masalah, untuk multitasking juga sudah aman, sudah nyaman banget ya guys. Untuk pemakaian sehari-hari itu sudah pasti oke banget ya guys. Kemudian bagaimana dengan gaming? Kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi baterainya, semua di layar kalian. Dan kemudian untuk rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat di layar kalian. Untuk game Mobile Legends sendiri kita tidak ada komplain ya guys, itu bisa berjalan dengan lancar dan smooth banget ya guys. Kemudian bagaimana dengan game Genshin Impact? Kita uji coba, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi baterainya, semua di layar kalian. Di situ kita bisa menemukan bahwa game Genshin Impact juga bisa berjalan dengan cukup lancar. Kalian bisa lihat rata-rata FPS-nya juga di layar kalian ya guys. Dan bagaimana dengan benchmark? Kita coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, HP ini punya performance yang masih termasuk baik untuk kelas harganya. Bukan yang terbaik, tapi menurut kita sih termasuk cukup baik ya guys. Kemudian aspek berikutnya akan kita bahas dari sisi kameranya, di mana kamera dari HP ini itu semuanya berguna guys. Jadi kamera depan, kamera belakang, 3 kamera, kamera wide, ultra wide, dan juga kamera telefoto. 3 lensa belakang ini semuanya berguna, tidak seperti HP-HP lain yang mungkin menyertakan kayak depth sensor atau makro sensor yang sebenarnya tidak terlalu berguna-guna banget ya guys. Tapi di sini kualitas kamera yang memang termasuk bagus, untuk kelas harganya itu termasuk oke. Meskipun memang untuk kamera depannya itu maksimal di 1080p 30 fps untuk perekaman videonya, itu agak disayangkan. Tapi overall, kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya itu termasuk oke. Kita bahkan sempat cobakan untuk membuat daya tahan baterainya juga pakai kameranya, itu juga termasuk oke kok guys. Dan gue coba banget buat Oppo ya guys. Hai guys, kali ini kita mau uji coba kamera depan dari Oppo Reno 10 5G kalau kita gunakan buat vlogging. Di sini untuk kamera depannya itu maksimal perekaman hingga 1080p 30 fps. Dan kalau kalian lihat di sini untuk secara kualitas gambar ini termasuk bagus ya, meskipun memang dia hanya bisa merekam 1080p, agak disayangkan itu aja sih. Tapi ya ini kualitasnya oke, dan range-nya, langitnya terlihat, separasinya oke. Dan gimana untuk kualitas gambarnya kalau kita gunakan buat jalan seperti ini ya, untuk kualitas gambarnya. Dan menarik sih guys untuk kualitas kamera depannya ini. Cuma memang secara default dia akan melakukan beautify, tapi kalian bisa matikan sehingga kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi silahkan tulis komentar mengenai kualitas kamera depan dari Oppo Reno 10 5G ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau perekaman kamera belakang dari Oppo Reno 10 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Untuk kamera utama ini sebenarnya bisa merekam hingga resolusi 4K. Tapi kalau misalnya kalian merekam resolusi 4K, kalian tidak bisa merekam untuk switch ke kamera ultrawide-nya. Sedangkan ini kita coba 1080p dan kita bisa switch ke ultrawide seperti ini. Dan ya, seperti ini ya. Jadi menarik ya guys untuk kalau misalnya kalian mau pakai buat perekaman video. Untuk kamera ultrawide memang sebenarnya secara kualitas memang pasti di bawah kamera utamanya, tapi masih acceptable kalau misalnya cahayanya cukup nih kalau kalian lihat ya. Untuk kualitasnya seperti ini. Tapi ya silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang utama maupun ultrawide-nya untuk perekaman video. Dia juga bisa merekam hingga untuk perekaman hingga kita lihat untuk zoomnya berapa jauh, hingga 10 kali ya guys. Jadi untuk 10 kali ini bisa, tapi ini digital zoom ya, kurang lebih seperti itu. Ini kita kembalikan lagi ke ultrawide ya. Silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakangnya ya guys.
Kemudian kualitas layar AMOLED Full HD Plus 120Hz support HDR10 ini sudah nyaman banget buat dipakai sehari-hari, dipakai di outdoor juga nyaman, dipakai buat nonton Netflix juga aman, dan oke banget ya guys. Kemudian kualitas dual speaker dari HP ini juga termasuk bagus, kalian bisa dengarkan suara speaker ya di video unboxing kita sudah tes di sana ya guys. Kemudian kualitas baterai life dari Oppo Reno 10 5G ini termasuk irit dan bisa kita buktikan hingga 2 hari pemakaian itu masih aman ya guys. Meskipun memang kita waktu pengujian tidak terlalu intens banget, tapi kita uji coba itu 2 hari pemakaian bisa tembus ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini dibekali oleh charger 67 watt. Di mana untuk 67 wattnya sendiri itu memang untuk spek awalnya doang, hanya beberapa detik doang. Setelah itu akan rata-rata stabil di sekitar 30 watt, sehingga membutuhkan rata-rata waktu sekitar 1,5 jam untuk full charge dari 5% ke 100% ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini sudah ada on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada air blaster, sudah ada 5G ready, dan NFC ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build ini termasuk premium, termasuk terasa feels-nya itu worth it banget untuk kelas harganya, dan nyaman banget untuk dipakai sehari-hari ya guys. Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini, dimana yang pertama, HP ini memiliki slot hybrid ya guys, jadi kalian tidak bisa pakai dual SIM plus microSD, tapi kalian cuma bisa pakai satu SIM plus microSD atau dual SIM card ya guys. Kemudian kita masih menemukan isu dari sisi software-nya, di mana untuk software kamera, itu untuk transisi perpindahan lensa itu masih kurang smooth. Ya memang perlu diperbaiki oleh Oppo dengan update software supaya bisa memperbaiki transisi pergantian lensa dari kamera Oppo Reno 10 5G ini guys. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom yang memang wajar karena chipsetnya memang belum mendukung untuk virtual background zoom ya guys. Kemudian manajemen panas HP ini untuk gaming termasuk cukup baik meskipun memang bukan yang terbaik untuk kelas harganya. Tapi termasuk kita perlu apresiasi ya guys. Kemudian HP ini tidak memiliki headphone jack 3,5 mm yang artinya kalian tidak bisa pakai headphone jack ya guys. Itu dia tadi dari review dari HP Oppo Reno 10 5G ini. Gimana menurut kalian untuk kualitas review dari HP ini? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Kalau menurut kita sendiri, ini kita benar-benar apresiasi Oppo, di mana ini menurut kita value deal terbaik dari Oppo di kelas harganya. Jadi dari brand Oppo, menurut kita ini yang HP yang satu-satunya yang mungkin menurut kita yang sudah pernah kita review yang punya value deal itu sesuai lah dengan harganya, sesuai dengan menarik itu. Jadi menurut kita ini HP yang worth it untuk kelas harga Oppo ya guys, dan menurut kita ini sesuatu yang oke banget ya guys. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat di komentar, dan jangan lupa like video kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!